semangat walaupun setengah 11 malam ya. Ada 3 salam, 3 macam salam. Ada yang pertama salam yang wajib dijawab, cak tadi hukumnya wajib dijawab, kalau tak dijawab artinya berdosa. Dan yang kedua salam yang tak wajib dijawab, salam siapa? Salam imam. Kalau imam sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau dijawab batal sholatnya. Dan yang ketiga salam yang tak pengen dengan jawabannya, yaitu tiba lewat di tempat pemakaman, assalamualaikum ya adil kubur. Kalau dia jawab rasulku terkemek-kemek gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Al-Mukarram yang kami hormati, yang kami banggakan, pendiri Majelis Ar-Raudhah yaitu Ustaz Junal Khairi Furmansyah SPDM Pedik, dan juga kami hormati selaku pimpinan Majelis Ar-Raudhah yaitu Ustadz Suryadi SPD MM pada salah tadi Ustadz ya. Dan juga yang kami hormati Ustadz senior yaitu Ustadz Jan, kayaknya ada dari Ustadz Jan ada ya, alhamdulillah. Dan juga Dr. Ahmad Roy, alhamdulillah sempat hadir pada malam hari ini. Quran berjalan, alhamdulillah. Dan juga yang hormati bapak-bapak, rekan-rekan sekalian, ustadz-ustadz sekalian yang mohon maaf namanya tidak baca sebut ke sikok-sikok, cuman yang tahu iko-ikoan baik. Tapi kalau-galanya tidak sebutnya karena kurang paham dan kurang juga tahu namanya. Maaf atas segala kekurangan yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Dan juga merupakan suatu kehormatan bagi kami pada malam hari ini. Setelah sekian lama bahasa rombongan majelis itu meninggal. Jadi selamanya aku sudah meninggal 3 tahun. Ya, bukan mati suri, bukan, artinya meninggalkan majelis selama 3 tahun kurang lebih. Alhamdulillah pada malam hari ini dapat lagi berkumpul dengan rekan-rekan sekalian, dengan kawan-kawan sekalian, dengan ustadz-ustadz sekalian. Rindu, kangen, pengen nak berjumpa, nak berkumpul di sini. Tapi alhamdulillah pada malam ini mungkin Allah gerakkan kaki saya, ya, hati saya untuk kembali berkumpul lagi di sini. Mungkin ada sesuatu dan lain hal sehingga bukan suatu kesengajaan, Ustaz ya, bukan suatu kesengajaan, tapi yakinlah mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini pertemuan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama-tama kita tidak lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, nikmatnya, taufik dan hidayahnya serta maghfirahnya yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, wabil khusus nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Jadi ada 2 nikmat ini, nikmat sehat dan nikmat sempat. Ada yang sehat tapi tidak diberi kesempatan, ada kesempatan tapi badan tak sehat. Jadi alhamdulillah kedua nikmat ini Allah berikan kepada kita. Ada sehat, ada kesempatan sehingga dapat berkumpul kita pada malam hari ini. Dan juga tentunya kedua kali selawat serta salam semoga tetap selalu tercurah limpahkan atas habibuna junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tetap menjadi pengikutnya dan juga tentunya dapat menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya fi yaumil mahsyar nanti. Amin. Allahumma amin. Bil khusus terutama kami mungkin rekan-rekan yang baru dan juga saya ya lama tapi baru, mungkin yang belum kenal, kata pepatah itu tidak kenal maka tak kenal maka tak tahu. Bukan tak sayang, kayak dulu sayang-sayangan itu ya, tak kenal maka tak tahu ya. Nah itu, jadi yang tak kenal pasti tidak tahu.
Jangan tak kenal maka tak sayang, jangan. Ya, agak ada yang cemburu. Itu. Jadi saya beralamat di Desa Seritigo, tepatnya di Kecamatan Sumber Marga Telang. Kalau yang hobi mancing boleh hubungi saya. Tapi bukan mancing keributan, bukan. Ya, tapi mancing iwak, mancing udang. Kalau ada udangnya, mendekati zong namanya kan. Dan juga tentunya kami di sini suatu rombongan mungkin kemarin-kemarin dengan Ustadz Rohim, Ustadz Jan, Ustadz Suryadi, rekan-rekan lama kami. Nama kami adalah Mustar Dani. Kalau nak main ke dusun kami, saya sendiri juga kurang lebih 1 jam perjalanan dari rumah ke sini, dari sini ke rumah. Kurang lebih 1 jam perjalanan. Ustadz Rohim sering ke tempat kami, makan dogan sering di pojok lapo, ya. Sampai duduk lapunya rubuh duduknya. Nah itu bukan dimakan pojok lapo, bukan. Jadi lapunya ditebang, diduduk di batang lapo itu dimakan sambil makan dogan. Nah itu. Jadi itu sebagai mukadimah penyampaian dari kami. Salam kenal untuk kita semua. Semoga yang telah berkumpul di sini di majelis mudah-mudahan betah di sini. Mudah-mudahan bertambah ilmu kita pada malam hari ini dan seterusnya. Jadi keutamaan ilmu itu ya sangatlah penting bagi kita semua, dan juga abdul ilmu itu tidak akan tidak bisa ya berkembang dan tidak akan bermanfaat kalau tidak didampingi dengan sebelum ilmu itu adanya namanya adab, ya, taat dan patuh. Jadi ilmu itu sangat penting, dan juga adab itu lebih utama daripada ilmu. Tidak ada gunanya kita banyak ilmu tapi tidak pernah mendahulukan yang namanya adab. Ya, adab ini yang lebih penting daripada ilmu. Makanya ya ilmu harus diiringi dengan adab. Makanya Nabi mengatakan innama buistu liutammima makarimah akhlak, katanya. Aku diutus ke muka bumi ini, kata Rasul, untuk menyempurnakan daripada akhlak. Kalau akhlaknya sudah baik, kalau akhlaknya sudah bagus, mudah-mudahan ilmu yang didapat walaupun sedikit insya Allah berkah, walaupun sedikit insya Allah bermanfaat. Itu walaupun sedikit ilmunya, ya. Karena taat dan patuh kita kepada guru-guru kita. Wabil khusus Ustaz Nafari Guru Malaysia, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Ini sangat bermanfaat bagi kami, walaupun sedikit, walaupun seujung kuku ilmu yang kami dapatkan dari beliau, ya. Padahal banyak yang sudah beliau berikan kepada kami, tapi yang cuma kami dapat cuma seujung kuku. Yang sudah beliau berikan kepada kami, ustaz-ustaz yang lain juga, ya, telah memberikan motivasi kepada kami. 100% ilmu itu diberikan kepada kita, namun kita menyuruhkan cuma dapat serapan daripada ilmu itu cuma dapat 30%. Kita mati-matian kadang tuh memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, murid-murid kita, sebagai yang berprofesi sebagai guru, sudah kita berikan semampu kita. Namun yang didapatkan oleh anak kita, anak didik kita mungkin cuma dapat 30%, 50% dan 90%, itulah yang dapat peringkat 1. Jadi taat dan patuh kita sangat penting kita berikan kepada guru kita. Kata pepatah ilmuwan dan kata para ulama, ya, kal mayyit baina man risalu, ya, kal mayyit baina man risalu, seperti mayat yang dimandikan oleh para pemandinya atau di antara orang yang memandikannya. Itulah perumpamaan ilmu dengan guru. Jadi murid dengan guru seperti itu. Jadi pernah kita melihat orang yang dimandikan, mayat dimandikan? Pernah lihat? Pernah lihat? Pernah tak? Kita mandikan mayat, pada saat dibersihkan hidungnya, mayat itu berontak atau melawan? Tidak pernah terjadi. Ya, sampai sekarang alhamdulillah ketika mayat kita mandikan, sampai sekarang belum ada yang berani berontak, yang berani melawan ketika dia dimandikan. Nah, begitulah perumpamaan antara guru dengan murid. Jadi inilah harusnya yang kita lakukan kepada guru-guru kita. Walaupun sebanyak apapun ilmu kita, setinggi apapun ilmu yang kita dapat, tetap taat dan patuh kepada guru kita. Maka ada suatu kisah para sahabat dulu
Ini merasa hebat, merasa bangga dengan ilmu yang dia miliki, sehingga dia berani manggil gurunya namanya Abdullah. Ya, Habib Abdullah ini punya murid, ya, yang merasa dirinya hebat dengan Nabi, dengan apa? Dengan Habib Abdullah tadi. Jadi manggil dul, ya, oh dul, bahasanya itu. Karena dia merasa apa yang dia hafal, kitab-kitab sudah banyak yang dia hafal, sehingga dia merasa dirinya lebih tak jauh beda dengan gurunya. Aku sama baik dengan dia belajar, aku juga belajar. Nah itu akhirnya apa, ya, suatu ketika ada perkumpulan, ya, seperti majelis kita ini seperti ini, jadi dia pergi tanpa seizin daripada gurunya tersebut. Akhirnya di absen, ditanya, mana si fulan, kok gak ada, gak hadir. Dia pergi, Habib, dia pergi ke suatu majelis untuk isi acara di sana. Kok dia tanpa izin mau berangkat, katanya. Cak mana dia izin, katanya, karena dia, ya, dengan kamu baik Habib, nggak ada sopan-sopannya, makin manggil namu. Nah itu, oh jadi cak mana kedaknya. Jadi kalau memang itu kedak dia, kalau memang itu kemauan dari dia, tidak apa-apa, la baksa, katanya kan. Jadi silakan raganya di sana, jiwanya di sana, tapi biarkanlah ilmunya tetap tinggal di majelis ini, katanya. Apa yang terjadi? Ya, sampai di sana ketika dia ingin memberikan pembelajaran kepada para jemaahnya, ketika dia sudah pembukaan, salam, salawat, ketika dia ingin menyampaikan makalahnya, materinya, apa yang terjadi? Ya, ketika itu dia rasa hilang ingatan. Aina ilmi, mana ilmu aku, ya, sampai saat ini akhirnya hilang ilmu yang seketika dia hafal banyak sekian kitab karena dia tidak taat dan patuh kepada seorang guru. Jadi itu saja yang mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pada malam hari ini. Kurang dan lebih kami mohon maaf, karena yakinlah mudah-mudahan pada malam hari ini banyak ustaz-ustaz senior yang lebih pantas, yang lebih paham, yang lebih banyak mungkin hadis-hadisnya. Jadi kami minta saran dan kritiknya. Kalau seandainya apa yang kami sampaikan ini salah, kurang baik dan kurang benar, mohon untuk diluruskan. Apabila ada yang baik, yang bagus, tolong diambil. Kalau ada yang jelek, silakan ditinggalkan. Mungkin itu saja sebagai sampaian penyambung lidah kami pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami akhiri, Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.